Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Al-Mukarram, pengasuh Pondok Pesantren Salaful Muhajirin, beliau Kiai Haji Abah Rafi Ahmad SAG MPDI beserta keluarga. Al-Mukarram, Ustadz wal Ustazah yang mengajar di Pondok Pesantren Salaful Muhajirin yang hadir maupun tidak hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Dan tak lupa pula kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman yang senasib seperjuangannya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di mushola yang insya Allah ini. Kedua kalinya, salawat beriringan salam marilah kita curahkan kepada baginda besar kita, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli syarifah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kisah pada siang hari ini yang berjudul Tanpa Adu Domba Hidup Berjaya. Di zaman sekarang ini, tidak sedikit kita melihat kejadian orang yang seharusnya saling mengajak, bukan malah saling mengejek, yang seharusnya saling merangkul, bukan malah saling memukul, bahkan sampai ada yang saling membunuh. Kenapa itu bisa terjadi? Disebabkan penyebaran fitnah dan adu domba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 10 dan 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti kullahallamuhin hamazin masya'in binamim. Sadaqallahul azim. Yang maknanya di dalam tafsir Al-Bukhari dijelaskan, orang-orang yang memecah belah, yang berjalan dengan mengadu domba di antara para manusia untuk merusak semua hubungan di antara manusia tersebut. Ciri-ciri orang yang suka mengadu domba adalah suka bersumpah, mencela, menceritakan kejelekan orang sampai menyebarkan fitnah. Adapun penyebab adu domba salah satunya ialah ketidakmampuan kita untuk menjaga lisan. Imam Al-Zahabi rahimahullah menjelaskan di kitabnya Al-Kabair mengatakan, seorang pengadu domba ini ialah termasuk manusia yang paling terburuk. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh seperti kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, ia seorang pemimpin munafik di Madinah yang memecah belah, yang mengadu domba dan memecah belah suku Aus dan Khazraj dengan fitnah dan provokasi, hingga pada akhir hayatnya ia menderita sakit keras, meminta baginda Rasul untuk menyolatkan dan mendoakannya. Meskipun baginda Rasul menurutinya, tetapi baginda Rasul tidak membebaskan Abdullah bin Ubay bin Salul dari siksanya Allah. Maka baginda Rasul sangat mengancam perbuatan ini. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Seperti syair berikut, jangan biarkan hidup diadu domba, terkikis oleh suri dan prasangka. Tidak ada kebaikan di dalamnya, hanya kehancuran yang menyertainya. Lalu bagaimana kalau kita yang diadu domba? Jawabannya hanya di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا ما على فعلتم نادمين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila jika orang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum dengan kecerobohan dan kebodohanmu, yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatanmu. Yang maknanya di dalam tafsir Fathul Bayani dijelaskan, apabila datang satu orang fasik membawa satu kabar kepadamu, maka telitilah kebenarannya atau hingga hakikat kebenarannya itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.